Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemiskinan yang ada di Indonesia dari tahun 2021 sampai ke tahun 2025. Jadi latar belakangnya, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Meskipun perekonomian nasional terus tumbuh setiap tahunnya, tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan secara merata. Sebagian kelompok masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. 1. Pengangguran tinggi. Banyak masyarakat tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan stabil. 2. Pendapatan rendah. Pekerja sektor informal memperoleh upah di bawah kebutuhan hidup layak. 3. Akses modal terbatas. Masyarakat kecil sulit mendapatkan pinjaman atau modal usaha. 4. Ketimpangan distribusi kekayaan. Kekayaan hanya dikuasai oleh kelompok kecil atau elit ekonomi. 5. Ketergantungan pada sektor primer. Banyak masyarakat bergantung pada pertanian dan perikanan dengan pendapatan tidak pasti. 6. Inflasi dan kenaikan harga barang pokok. Daya beli masyarakat miskin menurun karena harga kebutuhan terus naik. 2021 10,14%, 27,54 juta dampak pandemi COVID-19 masih tinggi, banyak kehilangan pekerjaan. 2022 9,54%, 26,16 juta pemulihan ekonomi mulai terasa, bantuan sosial dilanjutkan. 2023 9,36%, 25,87 juta lapangan kerja membaik, inflasi terkendali. 2024 9,3%, 25,22 juta pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%. 2025 perkiraan 8,80%, 24,5 juta. Pemerintah menargetkan kemiskinan turun di bawah 9%. Menurut teori konvensional, seseorang menjadi miskin karena 1. Kurang berusaha dan tidak produktif. Individu dianggap tidak memanfaatkan waktunya untuk bekerja keras atau berinovasi. 2. Rendahnya pendidikan dan keterampilan. Tanpa pengetahuan dan kemampuan kerja yang cukup, seseorang sulit memperoleh pekerjaan yang baik. 3. Gaya hidup konsumtif dan tidak hemat. Pengelolaan keuangan yang buruk menyebabkan kesulitan ekonomi. 4. Motivasi dan kedisiplinan. Mentalitas pasrah dianggap memperkuat kondisi miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan. 1. Program bantuan sosial PKH, BPNT, BLT. 2. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan KIP, KSI. 3. Pemberdayaan ekonomi dan UMKM. 4. Pembangunan desa dan pemerataan ekonomi. 5. Penciptaan lapangan kerja baru. 6. Pelatihan keterampilan dan peningkatan SDM. 7. Pemberian modal usaha dan akses keuangan. 8. Pengendalian inflasi dan harga pokok. 9. Reformasi agrari dan distribusi aset. 10. Penguatan gotong royong, zakat, dan CSR. Jadi kesimpulannya, kemiskinan di Indonesia yang masih menjadi tantangan sosial yang kompleks. Meskipun tingkat kemiskinan menurun dari tahun ke tahun, faktor ekonomi seperti pengangguran, pendapatan rendah, dan ketimpangan distribusi kekayaan masih menjadi penyebab utama. Melalui teori fungsional dan pendekatan pembangunan inklusif, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan perlu diatasi dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan pemerataan ekonomi agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.